Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton podcast Satu Track Jawa Post Radar Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya Salis Ali. Ini ditemani dua rekan saya. Ya meskipun sedikit bosen karena sudah berapa kali perjumpaan Mas Ben kita? 5 kali. 5 kali. Kenalan dulu dong. Siapa? Mark Ben. Dan Bang Aco. Ini Bang kita Aco akan kembali membahas soal MotoGP. Ini podcast ini sebenarnya berawal dari obrolan kita di bawah ya, di pantry karena tiap sore mau pulang selalu bahas MotoGP, akhirnya kita kontenin lah. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe dan share atau komen juga konten Jawa Post Radar Banyuwangi di channel kita ya. Ini tombol subscribe-nya ada di perutnya Mas Beni. Hanja tolong di sini. Nah, silakan editor nanti bekerja lah. Oke, masuk ke pembahasan. Sebelum itu kita tes dulu Mas Ben. Oke. Salam satu track. Oke, kita punya tes. Salam satu track. Itu apa Mas Ben? Salam kemenangan itu. Salam kemenangan buat yang nomor 1. Yang nomor 1. Berarti Bagnaya, Peko. Semua pembalap kan ingin jadi 1. Oh gitu. Siapa yang terbaik jelas jadi nomor 1. Yang paling lama ngirimnya ya, paling lama. Yang paling telat. Paling telat ngirimnya ya. Oke. Ini masuk ke pembahasan kita hari ini mau bahas soal tes di Misano karena masih lama Mas ya? Enggak kan? Minggu depan berarti kan yang San Marino 2 kan berarti minggu besok ini ya. Ini kita bahas soal tes MotoGP di Misano kemarin hari Senin ya kalau nggak salah. Tanggal 9 kan? Nah, itu. Ini ada beberapa hasil yang mengejutkan sebenarnya Mas yo. Ada kayak Morbidelli ternyata peringkat 2 kemarin di tes. Nah, dan Marc Marquez peringkat berapa Mas? Peringkat 7 kalau nggak salah. Nah, ini kita bahas dulu lah, Ducati dulu lah. Ducati Lenovo. Ducati dulu? Ya karena Ducati Cup. Ini kan Ducati Cup ini. Kandangnya Ducati. Oh iya. Masih kiblatnya. Kan Ducati. Mulai awal kita bahas Ducati Cup. Yeah. Karena yang paling Ducati itu 2 langkah di depan kata Bang Aco. Yeah. Mas Ben, gimana Mas Ben hasilnya pembalap-pembalap dari Ducati di tes Misano kemarin Mas Ben? Oke. Ya, kemarin tes di Misano itu berlangsung 2 sesi ya. Jadi sesi pagi sama sore. Secara kumulatif itu memang yang terdepan. Kenapa kok 2 sesi Mas Ben? Iya. Pagi ada sesi pagi mulai jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 2 sampai jam 4 seperti itu dibagi. Itu UTBK atau? Memang prosedur seperti itu. Jadi itu berarti 20 pembalap. Iya, semua balap. Oh, pagi balapan, sore nanti balapan. Kemungkinan juga ada yang nggak tes juga karena motornya mungkin terbatas. Seperti itu kayak beberapa pembalap juga cedera, dia hanya mungkin sighting aja ya, ngecek aja. Paling muternya nggak pakai motornya, pakai Mio. Gimana Mas Ben? Oke. Jadi kemarin itu kembali lagi tesnya selama 1 hari. Jadi memang tes ini digunakan sebaik-baiknya oleh tim, baik tim pabrikan maupun satelit, karena mereka akan menguji kompon-kompon yang dipersiapkan untuk tahun 2025. Update atau apa itu ya? Bisa juga mereka juga meskipun sisa tahun ini tinggal 7 seri ya Bang Aceh ya. Itu dia juga memantapkan lagi gimana bisa meraih bisa di sisa seri ini bisa terdepan. Memang kemarin hasil tesnya itu Ducati masih nomor 1 ya. Masih nomor 1. Pecco. Kemudian ada Morbidelli. Kemudian ada Enea. Dan waktunya juga luar biasa, lebih cepat. Morbidelli ini dari Pramac ya. Waktunya juga bisa bagus sekali. Kemarin itu bisa 1 menit 30,5. Ya. Kalau kemarin kan base lap-nya Marquez 1 menit 31,2. Seperti itu. Jadi memang kemarin Ducati itu fokus kepada sebenarnya sasis ya, sasis baru, kemudian penyempurnaan elektronik, dan memang nggak kelihatan ya aeronya itu kalau ada yang baru karena biasanya ditutupi dengan
cat hitam. Apa aja tuh Mas yang update Mas? Kalau yang kemarin info yang rilisnya itu dia mencoba sasis baru. Berarti sasis baru ini yang digunakan untuk tahun 2025. Kemudian dia elektronik. Dia menggunakan elektroniknya. Mungkin posisi geometri dan sebagainya, elektronik, RPM dan sebagainya dia mengutip. Setelan setupnya kan sudah dapat. Semua motor kan bersih. Dia mencoba sesuatu yang baru dengan komposisi mesin yang baru. Seperti itu. Jadi kemudian dia juga ada fairing baru juga. Ini berarti untuk semua pembalap yang dari Ducati yang update-nya itu. Kalau melihat tes kemarin sepertinya kecuali 89 sama 23 itu kayaknya karena dia tahun depan pindah tim ya sama KTM. Ini tadi kan sebelum itu biar yang megang kopi itu cepat-cepat masuk. Ada kopi, alhamdulillah. Punya aku yang mana? Ini. Oke, Bang Acu teh apa ini? Teh susu. Jadi enek sampai ini Naswen ya. Iya, Sati Darmo ini. Sati Darmo. Ojo disebutin ngono. Apa? Yo nawi bikin temenan. Gelasnya belang. Gelasnya belang. Iya. Ini harus kacau ini. Diminum sih lah. Iya, ayo Bang Acu. Iya, monggo. Bismillah. Kopinya kopi Useng. Punyanya Pak Iwan. Iya. Oke. Makasih Pak Iwan. Iya. Sanggar Kejarum ya. Sanggar Kejarumnya. Perlu sekali-kali kita podcast di Pak Iwan. Boleh banget. Ini. Boleh. Bayar. Iya. Pak Iwan podcast ya. Kapan ya nanti ya waktunya ya. Siap. Oke, Pak Iwan setuju? Diundang. Oke Mas Ben, dilanjut. Itu tadi. Ini kan 3 pembalap yang peringkat 1, 2, 3 ini dari Ducati ya. Dari Ducati. Pecco, Morbidelli dan Enea. Iya. Nah ini kayaknya ada nama-nama dari Ducati yang nggak kita sebut di tiga teratas ini. Ada Basti, iya. Ada Bezzecchi. Oh. Ada Marquez. Nah itu loh, itu carry aja tuh. Marquez ini nomor 7. Ada DJ Anthony. Kemudian ada George Martin dan Marquez. Marquez ini kenapa Mas kok bisa sampai terlempar ke urutan 7? Gini sebenarnya Marquez apa nggak pakai motor yang udah dia update itu yang GP2 4++? GP23 ya. 23++ nggak pakai itu. Ya. Jadi gini, namanya tim pabrikan ya. Ducati ya. Yang kemarin tahun ini dia mempersiapkan luar biasa, apalagi besok ada Marquez. Ya Bang Acu ya. Ingat tikungan kiri Marquez, tikungan kanan adalah Pecco. Nah, itu. Kemudian apa skill itu? Nah, sudah di-vlogkan di umum seperti itu. Marquez sama Pecco sudah ngomong seperti itu. Clue-nya mau diminta seperti itu. Jadi kemarin Marquez tuh hanya ngetes GP23 mungkin tanda kutip plus-plus. Karena apa? Dia mungkin menghormati Grace ini ya, karena tahun ini kontraknya dia sebagai tim yang masuk ke sana menghormati biar tidak mentang-mentang mau pabrikan dia langsung nyoba GP25 dia nggak enak. Marquez kan orangnya jiwa-jiwa. Emang gitu ya? Mulai kecil emang kenal emang dia gitu ya? Insya Allah orangnya bagus lah, punya attitude bagus. Jadi kemarin itu Marquez hanya bisa menduduki di posisi ke-7. Jadi dia hanya memaksimalkan potensi dari GP23 yang ada, mungkin tanda kutip yang dijadikan kemarin lagi itu adalah penambahan, dan memang kemarin infonya terbaru di seputaran pedok Gigi sudah memastikan menyempurnakan GP23 punya Marquez. Juga yang lainnya. Nah, berarti ini menegaskan nggak soal pembahasan kita kalau Marquez itu di beberapa seri balap GP terakhir 2 ya yang dapat Aragon dan San Marino, emang dia udah dapat update karena kok bisa dites justru urutan 7 gitu. Saya kira update-nya mungkin setelah tes resmi kemarin itu. Karena apa? Mungkin dia mengevaluasi, pabrikan itu pastinya mengevaluasi dari paruh musim itu. Jadi seperti apa? Nggak mungkin langsung dimasukkan seandainya memberikan update ke Marquez. Baru setelah update ini dapat di tes resmi itu barulah dicoba, meskipun mungkin tidak kelihatan seperti itu. Tapi kan tes ini setelah Mas Ben? Setelah race. Setelah race. Tapi kan separuh musim.
Oke. untuk persiapan 2025. Oke, berarti menurut sampean emang yang dipakai Marquez kemarin tetap motor yang biasanya itu ya? Motor yang biasanya. Kalau kok sampai cuma masuk 7 besar itu? Ya dia kayaknya seperti mencari feelingnya saja dengan adanya mungkin ada penambahan yang disampaikan tanda kutip baru itu tadi ya. Maksudnya kan sirkuit juga tetap itu Iya. yang dipakai. Iya, benar. Jadi kemungkinan Marquez mencoba feeling dengan adanya update yang diberikan itu gimana sih? Dia nggak nge-push terlalu Intinya ini. bukan race resmi aja ya, gitu ya. Nge-push terlalu sungguhan, emang lah balapan 7 seri ini waktunya sangat mepet sekali berdekatan. Jadi dia main safe, tapi gimana di race dia nanti bisa berbuat banyak, itu aja. Oke, itu dari Ducati ya, sama Ducati pabrikan juga. Nah ini Aprilia, Bang Aco. Iya. Aku lempar ke Bang Aco soal Aprilia ini mulai ada Ada secercah harapan lah ya, secercah harapan, karena ya. kemarin siapa ada yang dapat Dapat. urutan yang bagus lah ya dari Aprilia. Ya, jadi kan setelah race ini kan adanya tes Misano di akhir pekan ya. Kenapa juga tadi Mas Benny juga sebut ada 2 sesi. Di sesi pagi dan sore itu kan ada selain ngetes mesin itu ada tes Michelin ban. Jadi kenapa ada pagi dan sore? Soalnya ada temperatur udara. Oke. Udara pagi dan sore kan berbeda. Cari itu. perbedaan lah ya. Benar. Jadi makanya ada perbandingan di situ. Selain tes mesin juga ada tes ban. Kompon baru kan Michelin bawa kompon baru nih. Ya. Buat di 2025 sama update di tahun ini. Jadi terlepas dari Aprilia kemarin tuh memang lagi pabrikan Aprilia ini memang lagi sibuk-sibuknya juga ini. Soalnya pertama yang kemarin infonya si Trackhouse satelitnya dia kan satu pembalapnya sudah hengkang ya. Iya. Sudah hengkang, terus Aprilia sendiri itu menghabiskan banyak setup mulai dari awal musim sampai tes Misano kemarin tuh banyak sekali setup, tapi memang hasilnya masih gitu-gitu aja. Infonya kan balik. Ya, bener. infonya di tes kemarin ditemukan akhirnya settingan untuk rem yang dari Aprilia karena menurut para pembalapnya Espargaro kalau konsistensi si rem ini nggak pernah ketemu gitu loh. Jadi di tes kemarin udah ketemu settingannya dan jadi secercah harapan ya. Bang ada Aco secercah harapan. Untuk Makanya tuh memang kan kendalanya Aprilia ini kan selama ini kan hawa, suhu. Suhu panasnya tuh nggak kebendung dah itu. Paling panas itu suhunya Aprilia karena memang digebot dengan cc 1000 selama 45 menit. Kurang lebih sesi satu race itu 45 menit itu temperaturnya tuh sampai 1000-an Pak. Iya. Bayang no Mas Ben. Sampai kebakar dulu Espargaro sampai akhirnya dibuat kisi-kisi. Sudah gitu tahun kemarin. Bayang no gak mateng Mas Ben. Mateng, Pak. Mateng, Pak. Gitu. Sate mateng. Sate ditaruh telur ayam toh. Iya, mateng. Iya. Bukan telur yang lain toh, telur ayam. Karena mesinnya warna sekali. Itu di Aprilia. Nah, kalau untuk Trackhouse, Bang Aco. Trackhouse ini ya pastinya mengikuti pabrikan ya, karena apapun yang update spare part dari Aprilia itu disalurkan juga ke satelit. Karena kurang lebihnya kemarin tuh karena sebelum Trackhouse ini kan si Petronas ya Pak, yang menggantikan Trackhouse ini kan baru tahun ini. Jadi memang spare part update dari Aprilia itu dilempar ke satelit. Oke. Tapi memang hasilnya masih rata-rata aja lah, belum ada peningkatan. Cuma memang ada secercah. Karena di beberapa race sebelumnya kita sebut Aprilia ini lagi nggak konsisten banget kan. Bener, turun sekali. Nggak konsisten. Oke, selanjutnya kita bahas Red Bull Mas Ben. Nah, ini karena biar nggak Ducati aja. Red Bull, mana Mas Ben update-nya dari Red Bull di tes kemarin? Kalau Red Bull KTM kemarin itu memang eksperimennya sudah mulai di Aragon, yang ada swing arm yang kayak gergaji di belakang, terus ada sayap lagi di bawahnya, itu yang dites sama Pol Espargaro.
Jadi itu yang difokuskan. Jadi itu pengembangannya juga ada ini apa namanya knalpot, posisi knalpotnya berubah. Di arahkan depan gitu. Kalau sebelumnya itu panjang, itu kemarin dibuat pendek. Jadi dengan adanya panjang ke pendek ini bisa saja KTM itu lagi merubah konfigurasi mesinnya. Mungkin mesinnya lebih meledak-ledak. Kalau Honda itu ada istilah big bang sama screamer. Nah, jadi di KTM itu kurang lebihnya sama, kayak ada istilah screamer sama big bang. Jadi dia dengan adanya knalpot yang lebih pendek di belakang itu kayaknya merubah konfigurasi dari ini daya dorong mesin. Berarti update-nya soal knalpot ya Mas Ben yang paling krusial ya. Iya. Memaksimalkan apa yang dites oleh Pol Espargaro. Dan sebagai tes rider ya. Nah, ini info terbaru juga dari Pedrosa diangkat menjadi tim pengembangannya KTM. Untuk 2025 besok. Mulai besok ini sudah diresmikan. Jadi besok Pedrosa selain muji dia difokuskan apa kata Pedrosa itu yang akan dilaksanakan oleh KTM. Sama yang terjadi sekarang KTM sama hampir seperti kayak Aprilia terjadi penurunan juga. Mengingat tanda kutip yang kita bahas dulu ada beberapa petinggi-petingginya yang keluar. Stefano ini yang keluar ke Honda yang 2025 ini, Aprilia juga gitu. Benar. Sama. Jadi kayaknya KTM ini berusaha membangun pembaruan yang terbaru, pertama mesin, aerodinamika sama knalpotnya. Dan memang efeknya bagus sebenarnya, cuman antara pembalap Pol Espargaro sama dari Pedrosa ini beda. Kalau saya lihatnya itu karena beda gaya juga mereka kan. Beda posturnya juga, hanya 158 Pedrosa itu paling rendah pembalap. 158. Ini paling kecil dan paling mudah untuk membelah angin ya. Karena dia pendek ya. Dan dulu di Honda motornya tuh hampir paling kelihatan kecil. Iya, pada waktu di Repsol ya. Iya, masih di Repsol. Oke, sekaligus buat Honda juga Mas Ben dibahas. Honda di hasil tes kemarin. Oke. Kalau Honda sama sih, malah yang paling luar biasa ini saya lihat Honda. Dia sampai mengeluarkan 3 spek motor. Apa aja tuh Mas Ben? Ya, mesin maksudnya. Motornya ada 3, mesin, kemudian aerodinamika, kemudian elektronik, otomatis mesin bicara sasis juga. Dan yang ini kembali lagi waktu dites sama Steven Bradl itu yang pertama kita lihat di ini, dia side fairing bawahnya sampai ke atas mirip sekali dengan Ducati. Ya, gitu. Yang lagi viral kan itu. Iya, itu. Dituduh plagiat lah. Saya kira memang pabrikan semuanya kan berkiblat ke Ducati. Malah yang terbaru kemarin yang mungkin tidak kita bahas ya, ada krunya Aprilia yang menyeken buritanya GP23 punyanya Digia, itu juga punyanya Yamaha sebelumnya. Tapi kan nggak bisa dibuktikan Mas Ben. Loh, bisa dibuktikan karena kamera ada itu. Loh, di Pekdo itu lengkap, dan yang menemukan sendiri Tardosi waktu itu. Ini kita bicara masalah itu ya. Tardosi yang mengenalin siapa Mas Ben? Ini teman-teman kan nggak tahu. Ini apa direkturnya yang di Ducati yang orangnya tua tapi ekspresinya kalau menang jatuh gimana dia luar biasa. Oke, itu dia Tardosi. Ya, kembali ke KTM tadi. Jadi memang saya kira KTM ini mungkin kalau saya lihat bisa masih di atasnya Aprilia. Karena Aprilia kemarin yang terjadi kan Espargaro sering jatuh ya Bang ya. Sering jatuh. Terus Maverick Vinales nggak pernah 15-10 besar ke atas ya. Padahal Vinales itu di medio 2016-an dia bagus banget kan. Di Yamaha juga bagus ya. Di Yamaha. Tiba-tiba sekarang di KTM. Malah bisa beda lagi. Bisa ke ini. KTM. Iya. Dari Aprilia ke KTM. Dari Aprilia ke KTM. Bang Aco. Yamaha Bang Aco. Yamaha. Wah, ini saya ngikutin ini Yamaha ini. Nah, Mas Benny tadi udah bahas soal Honda. Sekarang Bang Aco saya minta untuk menjelaskan Yamaha lah. Ini dua pabrikan besar yang ada di Indonesia yang ya potensinya pasang iklan di kantor. Yamaha ini memang dia manfaatin sekali kondisinya Pak. Betul. Benar-benar dimanfaatkan sama Yamaha karena memang
akhirnya DNA-nya Yamaha ini kembali, Pak. Betul, ya tikungnya ya. Cornering speed-nya tuh dapat sekarang. Apa itu Mas? Ngaruhnya Mas? Apa DNA Yamaha yang DNA, nah kelebihannya Yamaha itu kan di tikungan. Selama ini Melibas. memang itu yang di tahun-tahun sebelumnya dia melibas tikungan itu sangat cepat sekali. Beda dengan Ducati. Ducati kan dibantu sama apa ya dinamika. anu lah, elektroniknya lah yang dibantu kan. Sekarang memang sasisnya Yamaha itu memang beda dengan yang lain. Dia benar-benar kalau untuk melibas tikungan itu jagonya ya Yamaha pastinya. Kemarin tuh sempat cuman di sesi pagi dia kurang greget. Pas di sore dia dapat 4 dan 5 itu. Karena temperatur ya. Alex Rin sama Quartararo itu di 4 dan 5 posisinya karena temperatur. Tadi itu temperatur pagi itu mungkin lagi sejuk-sejuknya kurang maksimal si ban tadi itu. Karena kan ban sama elektronik itu harus chemistry-nya harus dapet itu. Honda intinya mesin itu dibuat setelah ban jadi. Jadi mengikuti ban sekarang itu. Bannya mau yang gimana, mesinnya elektronik harus mengikuti ban. Makanya kan ada sesi pagi dan sesi sore. Nah, bagusnya Yamaha kemarin tuh pas di sesi sore. Sesi paginya dia kurang greget. Terus kalau menurut Bang Aco nanti peluangnya Yamaha ini di 2025 kira-kira kayak gimana Bang Aco? Pastinya ada peningkatan. Karena apalagi nanti mulai 2025 ada 4 motor itu. Data makin banyak. Tim yang masuk juga memang pengalamannya seperti Pramac itu di Ducati aja sudah berapa puluh tahun itu. Udah. Ini masuk. Ini tim ini bukan kemarin sore. Pramac ini sudah lama sekali di MotoGP. Itu nanti yang ngebantu Yamaha. Karena juga nanti dia dapat pabrikan dia. Si Pramac ini supportnya dari Yamaha itu mesinnya pabrikan. Full spec. Komposisi pembalapnya besok masih sama ya Bang Aco ya? Kalau yang Pramac itu ada Miller sama Oliveira. Yang sudah diupdate kemarin itu. Sudah resmi, official langsung MotoGP. Oke. Terus kalau Yamahanya tetap si Alex sama Quartararo. Itu sudah kalau Quartararo. Mark Ben lihat ini dua raksasa ya, raksasa pabrikan di dunia MotoGP Yamaha dan Honda ini. Yang kalau bisa dibilang sebenarnya lagi tertidur Mas Ben ya. Lah, karena ya prestasinya minor lah di beberapa seri GP belakangan ini. Kalau Mas Benny lihat di 2025 nanti kira-kira Honda dan Yamaha ini seperti apa Mas Ben? Tadi Bang Aco menjelaskan sedikit soal Yamaha bakal ada peningkatan lah gitu. Pasti. Bang Mas Ben gimana? Sama sih, sepakat sih. Jadi memang pabrikan Jepang ini memang terpuruk ya. Ya. Terpuruknya apalagi Honda sudah sampai 3 tahun. Iya. Ya. Dibuktikan 10.043 itu tadi. Ya. Jadi kemudian itu rekornya siapa itu? Marquez. Oke. 3 tahun. Iya. Kan ini penegasan aja Mas Ben. Iya. Makanya saya flashback itu biar tahu pabrikan Jepang. Aku pingin sampean itu sedikit membumi Mas Ben. Dari yang 2 kali juara back to back ya, ini sedikit membumi ya. Ingat yang 1043 itu. Jadi Iya. Kenapa tak minta soal menjelasin soal Honda karena Mas Ben ini pecinta Honda. Kayak motornya Honda juga. Honda. Ducati. Apa? Revo Ducati. Sampai dibuatkan stikernya itu. Kata sama Pak Sret ya, sama Mas Sigit dibuatin cutting. Sama Kle, sudah beres, kirim ke Trinity ya Trinity, ayo Trinity. Oke. Jadi perkembangan Honda sama Yamaha di tahun 2025 patut diperhitungkan karena yang pertama jelas mereka nggak mau seperti yang saya sampaikan tadi, nggak mau tertidur terus seperti ini. Jadi dengan adanya Honda sama Yamaha yang punya konsensi yang luar biasa tanpa batas lah, unlimited, saya kira ini Honda jelas nggak ingin, karena sebagai tim paling sukses sebenarnya Honda itu nggak ingin tertinggal, ya minimal bukan 2 langkah lah, 1 langkah lah nanti itu. Karena apa? Mau jajeri itu saya bisa masih. Iya, belum bisa. Makanya butuh Honda, waktu lah ya. Betul. Makanya Honda secara langsung terang-terangan sekarang mulai dirubah dinamika di Jepang itu. Dulunya kan di sini Jepang ya. Sekarang mulai masuk itu Eropa. Juga sama di Yamaha. 2 orang.
hasilnya sudah kelihatan Yamaha. Iya. Malah Quartaro kan ngomong katanya speednya terlalu tinggi. Tapi ya. pabrik besarnya tetap di Jepang Mas ya, nggak Jepang, pindah ya. iya. Jepang. Oh, tapi Honda kan pindah besok yang buka development logistiknya di Milan. Milan. Iya, di Italia Utara itu. Yang jebolan dari Aprilia, KTM yang mau dijadikan direkturnya nanti. Italia Utara itu mananya Pakem Mas ya? Kayaknya sebelahnya Calipuro City itu. Nah, jadi yang terjadi bisa saja kalau saya bicara Honda tahun depan mungkin karena masih restrukturisasi ya. Saya melihatnya yang paling siap ini Yamaha. Yamaha memang karena di beberapa balapan sebelumnya di Aragon, di San Marino itu dia Quartararo luar biasa ini. Top speednya malah paling tinggi. Justru gak bela Honda. Nah, ini kan membandingkan dulu. Karena gini, Honda saya bilang restrukturisasinya. Karena dinamika kerja di Jepang sama di Eropa itu beda. Gitu. Di Asia lah. Ya, pembandingnya kan tadi Jepang sama. Jadi dengan adanya itu dan memang Honda itu paling banyak kemarin sampai 3 motor yang diturunkan. Iya. Itu beda semua itu mulai di geometri, elektroniknya, aeronya, sampai saya bilang salah satunya itu mirip namanya Ducati. Cuman yang itu tadi tetap di tes kemarin time lapse-nya itu masih di bawah. Karena apa? Saya bilang dulu apa? Setup motor. Perlu setup motor itu memang dasarnya harus punya. Kayak KTM. Ini kalau sama lihat kayak setupnya apa masih sama kayak punyanya Marquez dulu? Saya kira itu sudah dirubah gitu. Karena apa? Sudah mulai ada masukan dari Luca Marini, kemudian Joan Mir bahwasanya seperti ini dia ngomong yang Honda katanya front end-nya terkenal itu mulai ke belakang. Tapi kembali lagi tadi setup dasarnya. Aku penasaran kalau motor 3 setupnya beda semua, nggak nemukan meskipun aerodinamikanya dibuat seperti apa mekanik semua jadi satu itu kan sulit juga. Aku penasaran kalau pembalap ngasih masukan ke mekanik. Tim ke mekanik itu mereka jawabnya gimana ya Mas ya? Gak gelem gayo dhewe apa ngono kira-kira aja. Enggak. Ini asik juga ini. Jadi gini, makanya kalau ada pembalap begitu dari soalnya Mas Benny ini kayaknya punya mata-mata di pedok teman-teman. Karena kayaknya tahu banget isi pedok ini dia tahu banget sampai kalau kamu lagi ada event balapan lah, kamu main ke pedok nggak tahu kamar mandi, tanya Mas Benny, tahu dia. Jadi gini, contohnya ada pembalap ya, katakanlah Luca Marini dia habis dari track kemudian masuk, kan mesti dikerubuti. Pertama adalah chiefnya, kepala chiefnya, kepala mekaniknya. Kemudian menggok dewe mau loh. Dia mesti kan sampai ke dorong. Kalau terus sampai diturunkan suara bebek kalau dalam waktu dia, iya bang ya. Nah, itu dia ngomong kenapa? Saya di tikungan ini rasanya motor kayak getar gini. Terus begitu kita masuk, sampai ngerti loh, sing diomong nopo ngerti deh. Nah, kemudian di teknisinya ada bagian ban, suspensi, aerodinamika ya bang. Mesin, kemudian ini remnya, terus sama telemetrinya itu dilihat semuanya. Telemetri dia, data telemetri mulai zamannya double, tahu dia. Sedikit kalau duluan karena teknologinya nggak secanggih sekarang. Gitu. Nah kembali lagi setelah itu dikomunikasikan. Kadang-kadang kalau yang kayak mohon maaf ini Marquez lagi, biasanya ada mic ya di bawah ya. Dia itu sebenarnya penerjemah. Karena rata-rata pembalap Eropa pakai bahasa Italia itu. Marquez Spanyol. Timnya, mekaniknya. Jadi dia dengan ngomong gini sebenarnya sama Quartararo pakai bukan musik itu alat komunikasi kepada timnya. Jadi ngomong, Pak, aku kok nanti tikungan ini rasanya kok nggak enak ya, overshoot ya. Aku pengen poso tapi orang megok-megoknya waduh warung understand gitu. Jadi itu sebenarnya dia begitu pencet gini, dia langsung menerjemahkan. Jadi mekaniknya denger apa yang disampaikan oleh pembalap seperti itu. Jadi peluangnya saya kira progresnya bagus. Tapi dengan catatan kemarin yang terjadi Stephen Bradl kemarin itu ya, saya bukannya pesimis tapi optimis. Honda jelas di sisa musim ini kayaknya kalau saya berpendapat seperti Abel Tepik ngomong Honda akan frontal. Saya kira ini memang benar dia untuk menuju 2025. Oke, Mas Ben, ini kan ada
tahun 2025 besok meskipun masih menyisakan 7 seri ya, 7 seri di GP 2024 ini, untuk 2025 besok ternyata udah banyak updatean soal pembalap baru dan pembalap yang pindah tim. Nah, mungkin punya catatan Mas Ben, apa aja Mas Ben? Ya, jadi di 2025 ini ada 3 rookie. Yang pertama ada Fermin Aldeguer yang di Moto2, dia akan ke Gresini ini ya, menggantikan Marquez ya. Marquez lah. Kemudian yang kedua ada Ogiera. Ini Aldeguer dari mana Mas Ben? Dari Spanyol. Oh, dari Spanyol ya. Oh, ini ditunggulah ya. Siapa tahu ada Acosta baru lah. Aco baru. Generasinya. Karena dari Spanyol ini menarik lah, ditunggu. Kemudian ada Ayo Ogiera juga di Moto2, kemarin saat ini memuncaki klasemen. Berarti punya klasemennya ini? Iya, enggak, maksudnya di Moto2. Di Moto2 ya. Tertinggi dia. Oke, si Ogiera ini ke Aprilia. Dia akan ke tim Aprilia. Ke Aprilia ini. Saya kira ini kemarin LCR Honda. Iya, karena infonya di beberapa bulan kemarin ke Honda dia, tapi terus pertengahan Agustus kemarin ada update lagi justru ke Aprilia. Saya juga kaget, saya pikir gantiin siapa Mas di Aprilia Mas? Di Aprilia digantikan ini apa namanya, Alex Spargaro juga itu kan. Oliveira. Trekos. Ke Trekos ya, Oliveira ya. Ini 2 pembalap. Terus yang ketiga? Yang ketiga ada Somkiat Chantra. Somkiat Chantra ini kok kalau nama-namanya kayaknya dari Thailand Mas Ben? Ya. Di Thailand ya. Jadi dari pembalap Thailand lagi ini juga meniti di Moto2, dia akan masuk ke tim LCR Honda menggantikan Takagami nanti geser ke Test Rider. Oh, emang kalau di satelitnya Honda itu biasanya emang diisi rookie-rookie dari Asia ya, Bang Aco ya. Ya. Ini kalau Bang Aco lihat talent dari Asia. Orang Thailand udah ada yang sampai MotoGP nih di 2025 ini. Nah ini kalau bicara pembalap Indonesia ada sebenarnya. Kemarin itu di Red Bull Cup itu masuk 10 besar loh. Apa sih Veda Ega ya. Jadi Red Bull Cup itu kan kejuaraannya hanya di sirkuit-sirkuit Eropa aja. Asia nggak ada. Jadi sudah selesai. Musimnya sudah selesai, dia ada di 10 besar. Nah, untuk tahun depan ini nggak tahu ini ada yang bisa masuk tim nggak di Moto3. Veda Ega. Itu bagus tuh. Bagus ya? Bagus, prospek itu. Prospek. Berapa usianya Mas sekarang Mas? Usianya kayaknya kalau dilihat masih bocil. 14 apa 15 itu? 16 antara 16. Pokoknya di bawah itu, Pak. Masih 16 iya. Ya. Itu masih di bawah 17. Di bawah 17 pokoknya pastinya di bawah 17. Untuk dia masuk ke Moto3 Mas ya? Masih. Okay. Pasti itu. Soalnya itu lagi digadang-gadang itu. Maksudku kalau emang belum ada yang bisa naturalisasi juga aja kayak sepak bola. Biasanya gini. Biasanya gini, juara di Red Bull itu juara 1 2 3 itu dapatkan prioritas ke naik ke Moto3. Ada beasiswanya lah. Itu atau naik ke kelas itu. Ya jelas dia naik ke Moto3 dulu seperti itu. Jadi memang benar disampaikan Bang Anjo tadi. Jadi ada tingkatannya. Tidak langsung mencolok lompat ke Moto2. Mario Haji di Moto2 loh Indonesia. Iya. Oh, ada ya? Iya. Tapi dia ya masih berkisar di 15-20 lah. Ya, kita doakanlah biar bisa menemukan dulu Doni Tata. Ya kan, tapi kan kita pinginnya ada yang pembalap Indonesia, Iya. Jadi besok kita podcastnya nggak usah bahas Marquez terus. Kita bahas banyak kok talent di Indonesia ini, banyak yang menuju ke sana. Tinggal tergantung sponsornya aja. Iya. Oke, itu untuk rookie ya, ada 3. Terus kalau pembalap yang lagi berpindah tim Mas Ben, selain Marquez tentunya, yang untuk 2025 besok kan ke pabrikan bakal jadi 2 matahari. Kalau Mas Ben bilang jadi 2 matahari sama Bak Raya, meskipun aku nggak yakin karena kayaknya nanti bakal dianak emasin juga sama siapa? Gigi. Iya, jelas. Kayaknya kan gitu. Ya, selain Marquez lah yang udah kita bahas itu sekitar sebulan lalu kayaknya Marquez pindah itu kan ya. Nah,
mungkin yang ada lagi. yang pindah tim ya, yang pindah Ya. tim itu kan ada Jorge Martin Betul. ke Aprilia. Martin ke Aprilia. Dari Pramac ke Aprilia. Ada BCC dari FR46 ke Aprilia juga, ini satu tim sama Martin. Terus yang update kemarin terakhir Jack Miller dari pabrikan KTM ke Pramac Yamaha. Terus dari gas-gas Aco dari gas-gas ke KTM pabrikan. Kalau aku mau menggarisbawahi dua lah, Martin sama Aco. Nah, ini potensinya gimana? Bang Aco, ini Bang Aco karena ngefans sama. Iya, ini sama-sama Spanyol soalnya juga itu. Iya. Aco sama Martin kemarin, Martin sekarang kan di posisi klasemen Di posisi nomor satu. satu kan masih lah, nomor satu. Dia di Pramac. Lah, lumayan menunjukkan ya bagus karena dia posisi klasemen satu. Lah, besok tahun 2025 dia ke Aprilia yang notabene di beberapa kali lagi ngeleot gitu. Potensinya gimana Bang Aco? Ini penurunan kah atau justru jadi bakal jadi hal yang bagus buat si Martin? Ya dilihat dulu dari Aprilianya. Kalau untuk skillnya Martin memang di atas rata-rata sekarang. Kalau untuk karena dia juga ada pengalaman kan di MotoGP dia mulai tahun 2021. Iya. Martin itu sudah ada di MotoGP. Tapi ya tetap aja kan nggak melulu soal skill. Marquez tak dideleh neng Aprilia atau ndek Honda saiki wis ya 1043 bro. Iya. Lagi. Jadi gini, mau jadi menang itu tidak hanya mengandalkan mengandalkan motor, skill, sama yang terakhir adalah keberuntungan. Ya seperti yang terjadi kemarin juga beruntung. Jadi itu keberuntungan. Jadi tidak hanya motor bagus, ya mohon maaf, Morbidelli dipabrikan kurang bagus tapi begitu kemarin aja dia agak mulai mulai agak kenceng sampai tabrakan sayapnya depan lepas dengan Aco ya. Dengan Aco. Saya kira itu karena ya mulai pergantian itu biasa untuk menarik tim lain, pabrikan lain dia seperti itu. Tapi ternyata jatuhnya tetap ke timnya dia sendiri. Oke, itu tadi. Kalau untuk Martin berarti Bang Aco lihat nunggu dulu ya. Nunggu lihat ya 1 race 2 race lah dengan kondisinya. Cuman memang pabrikannya kan juga sama dari Italia ya. Aprilia sama Ducati mungkin kurang lebihnya ya beda banyak sih sebenarnya kalau dibandingkan sama Ducati itu beda banyak. Cuman namanya motor Eropa itu biasanya karena dia kan untuk develop aja sudah di Eropa, dia ngetes di Eropa. Karena banyak sirkuit race itu kan adanya di Eropa daripada di Asia. Kebanyakan. Terus untuk Aco pastinya lebih baik karena dari satelit ke pabrikan. Karena yang sekarang ini kan dia pakai RC16 juga sama. Cuman dia bedanya dia di pabrikan tahun depan. Pastinya progresnya pasti bagus. Sama dengan Marquez ya Bang ya? Iya. Dari satelit ke pabrikan ya? Iya kan? Ya, tapi kan beda loh Marquez. Iya. Tapi kalau ini kan kalau si Enea sama Martin ya kan udah iya bener yang pindah bakal nggak dapat updatean lagi. Oh iya, nah benar. ini sama Martin ya. Ini kalau kayak Aco gitu apa ya sama Mas ya perlakuannya Mas ya? Nah, kalau Aco saya kira karena dia mau ke pabrikan, dia dapatkan update. Tetap ya. Kemarin dia dites dapatkan update ya. Mencoba apa yang dipakai binder yang kemarin saya itu dimantapkan lagi. Cuman ya itu tadi berembus info kalau atau justru malah prototipenya di motor yang besok dipakai di di pabrikan yang dipakai ya. Bisa jadi. Bisa. Soalnya kan jadi satu grup dia. Satu grup. Kalau dari pabrikan Ducati ke Aprilia kan sudah beda. Beda. Ini kan dari satelit ke pabrikan aja. Kayak Marquez lah. Benar, dari ke sini ke Lenovo. Jadi memang dapat update-nya juga. Cuman itu tadi dia merasa nyaman ke setup dasar. Ya, justru gitu. Iya. Si Acosta itu. Sedang dia kalau pakai setupnya Binder sama Miller yang tadi sekarang, dia nggak nyaman. Gitu. Berarti ya kita tunggulah ini kiprahnya Aco karena ini disebut-sebut sebagai Marquez, the next Marquez ya, Marquez baru. Saya belum itu dapat. Samian ya, Max Benny ini yang memproklamirkan ini kalau si Aco ini sebagai next Marquez.
sampai akhirnya di anu lah sama Bang Aco. Aku aja jenenge Aco ae ya. Nah, ini untuk daftar pembalap. Terus kita bahas nganu Mas Ben soal klasemen. Nah, ini kan masih menyisakan 7 seri, ada sekitar berapa? 250-an. 259 poin yang bisa makin poin maksimal ya yang bisa diperebutkan ya. Ini yang bisa diperebutkan. Apapun masih bisa terjadi. Marquez pun masih bisa berpeluang juara, masih berpeluang juara. Ini lah moro-moro juara neng Grace ini kira-kira sudah pindah orang Mas Ben? Ya tetap. Malah mungkin kado terindah buat Grace ini tim satelit yang bisa juara dunia. Sebelumnya ada nggak? Ada. Ini kesempatan. Gitu. Oke, untuk klasemen si peringkat 1 masih Martin ya Bang aja ya? Martin. Kedua Peko. Terus ketiga ada Marquez, keempat ada Bastianini. Nah ini menarik banget ini karena kelima itu ada Binder ya. Nah ini kalau sampai Acosta, sampai ya. Martin yang juara juga yo menarik karena Martin mau pindah meninggalkan juara. Kalau Peko emang ya dia ngejar juga ya, ngejar rekor juga biar nambah lah apa koleksi juaranya dia. Dan Marquez ini ngejar sama apa nyamai rekornya Rossi ya. Sing banter to Rossi lo. Ya enggak memang bener rekornya Rossi. Lah ngomong Rossi kayak lah kayak ditahan-tahan Bang Ajo ya. Sedang kayak susah nyebutnya Rossi. Padahal cuma ROSSI Rossi. Makanya kalau dulu itu kan biasanya kalau dulu setahu saya nonton MotoGP itu bukan nonton GP, nonton Rossi. Nonton Rossi ya. Dulu saya nonton Rossi. Itu topo, soalnya nonton MotoGP. Kalau Mas Benny dulu enggak? Kalau saya sih dulu memang Duhun ya. Enggak, pas di era-eranya Rossi. Marquez. Karena ya itu tadi. Karena saya juga Honda. Mulai dulu enggak pernah saya. Mohon maaf lain. Dia nonton nonton GP dia pasti. Si siapa jenenge? Marquez itu kan 10 tahun setelah Rossi 11 tahun setelah Rossi. Nah itu di 11 tahun sebelum Marquez masuk itu. Sama nggak nonton GP? Ya nonton. Bukan Rossi. Duhun itu nonton. Duhun, Siti Gepenu, Alex Crivell, kemudian ada Okada itu. Tapi nyebutnya Pak? Nyebutnya nonton apa? Nonton balapan? Nonton balapan. Nonton balapan. Oh. Saya waktu itu masih jujur karena saya tidak tahu tiba-tiba ke Honda saja, mungkin karena brandnya sudah masuk. Itu sholat istihoro dulu Mas. Enggak. Karena di Indonesia kan brandnya Honda sama Yamaha kan. Ya. Jadi saya lihat, Duhun waktu itu masih pakai NSR itu. Jadi bilang kok bagus tuh nih, terus kecelakaan kakinya patah. Loh, kok bisa gini ya? Terbuat teknologi itu senang saya. Dari sana ngikutin saya Duhun itu. Tapi Rossi emang nggak suka ya? Nggak tahu kenapa. Saya lihat kalau saya lihat dia entertain. Bukan balapan, entertain kalau menurut saya. Tapi buktinya 14 kali juara dunia loh Mas. 9 kan masanya kan. Duhun juga selesai juga. Apa karena nggak ada lawan yang sepadan pada era-eranya dia Mas Benny? Bukan nggak ada lawan begitu ada pembalap baru itu adalah butuh penyesuaian, butuh adaptasi. Sama dengan Acosta, saya bilang Acosta ini apa? Lihat Acosta di tahun 2027-28 lah. Yes. Dia akan lebih matang kurang lebih seperti Marquez pertama kali ke Honda langsung juara dunia loh. Juara dunia termuda. Umur 19 tahun. Kemarin kan rencananya Acosta itu kemenangan pertama. Tapi ternyata Acosta di sebelum airing ya nggak bisa aman, rekornya nggak bisa. Dan sekarang syaratnya pembalap ya, mohon maaf ini akan, tapi biar tahu juga informasi ya. Syaratnya pembalap di MotoGP sekarang dibatasi juga, nggak bisa. Jadi rekornya Marquez sebagai pembalap termuda sejarah untuk pemenang kayaknya belum bisa kepecahkan. Tapi harus digarisbawahi. Marquez masuk ke MotoGP, dia langsung pabrikan, bukan satelit. Nah, itu. Ya, digarisbawahi itu harus diakui. Tapi kan tetap dia anak didiknya brandnya dia. Kenapa juga dia mengejar rekornya Rossi 9 kali. Rossi juga pernah juara dunia di satelit. Ya. Nah, ini kesempatannya Marquez kalau mau juara dunia di satelit, ini kesempatannya dia. Betul. Karena Marquez belum pernah ya? Belum pernah, Rossi sudah pernah. Di satelit. Rossi. Iya. Juara dunia di satelit, Rossi sudah pernah. Gimana bisa entertain karena bareng Komeng. Yang lain semakin ketinggalan itu. Iya, kalau kita bicara, saya melihat
awal tadi nggak ngomong duhen. Saya melihat duhen begitu kecelakaan kakinya patah, remnya itu ganti di tombol. Ya. Tapi dia bisa menang. Ya. Itu sekali tuh. Apa ya kok bisa ya? Teknologi. Itu kakinya belum sembuh pada waktu itu. Belum ya, sempat ya berobat kan udah bisa langsung operasi kan butuh waktu. Ya. Begitu kembali Honda itu buat Tanggal putung Ya. buat rem tam itu yang kemarin Tumbler. itu, Ya. dia bisa menang lagi Bisa. gitu loh. Saya gini kok bisa ya, padahal uang sampai ada pembalap dulu kalau nggak Berarti dia kalau kalah nggak pernah alasan motor Mas ya? Karena dulu skill ya. skillnya dulu. Mungkin kalau sekarang kan motor kalau kalah pembalap. alasannya cari limit biasanya. Oh ya, jelas kalau cari limit itu karena apa? Kalau saya berpendapat motor ini limitnya sampai apa? Kalau nggak cari limit, mohon maaf ya, mohon maaf ini Luca Marini dia nggak mau ambil resiko. Ya segitu-gitu aja akhirnya. Kalau mau cari limit jatuh. Nggak kelihatan potensinya jadinya. Nggak kelihatan. Oke. Iya, masuk akal ini masuk Iya, akal. kan Iya, Masuk akal, benar. masuk akal. Kita Oke. netral saya benar Iya. penggemarnya mantap. Iya. Kalau mau berambisi, Cari potensi. sekarang Harus. lihat Acosta, dia di satelit, Benar. bener satelit. Lihat dia sampai jatuh bangun. Karena apa? Mencari limit sama. Iya. Kalau pembalap nggak Cari mencari data lah intinya. Iya. Makanya itu Pak, makanya itu gara-gara Acosta si Enea sama Maverick akhirnya mau ke KTM. Betul. Gara-gara ngelihat motor Kok satelitnya. bisa Mas? Iya. Dia mencontohkan itu loh anak baru, anak Rocky bawa motor satelit. Tapi kok bisa seperti itu? Saya kan dia sudah lebih senior, lebih lama. Jack Miller Binder sudah dipabrikan. Dia pendatang, tapi Sudah bisa ngasapi. poinnya malah di Sudah ini. bisa ngasapi ya di belakang kan? Finalis Istilahnya itu ngasapi ya kalau. Iya. Iya, nggak sapi. Padahal kan nggak mutu asep itu. Iya. Motor. Ya nanti kan Sati Dharma. Oke. Iya kan? Ya, tapi kan kalau gini nggak mungkin. Iya. Mungkin, Ya tapi kalau bicara asap kan biar seneng jangan bau knalpot oli gitu enggak. Ya kira ada yang mangan sate nek gini yo. Yo mulek kabeh. Mulek, Pak. Nah, jadi memang benar yang sampaikan tadi. Sebenarnya Binder sama Miller Iya. itu malu. Malu. Karena Acosta mencari limitnya. Memang yang terjadi Binder kemarin sempat yang di sirkuit Aragon atau berapa ya, di tikungan sama dalam satu kualifikasi 2 motor dia delosor. Gitu. Itu kalau si siapa Acosta itu kan ada kemiripan berarti ya sama Marquez. Marquez lagi. Ya enggak apa-apa sih tadi. Tapi Acostanya nggak mau dimirip-miripin Oh, sama. ya iki yang mau tak tanya Karena itu dia apa? saya Oh, ini. aku sama Marquez. Oke. Marquez adalah Ada itu ya, ada. Ada. Oke, karena Saya bukan nama Marquez katanya gitu. karena ini kan banyak yang berpendapat the next Marquez enggak hanya Mas Benny kok. Aku beberapa kali baca berita juga Iya, ada yang ada, seperti itu. iya. Tapi ternyata si Acosta ini enggak pernah nggak pernah ada apa ya ngarani garis entah dia yang fans atau ya, nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Cuman kalau kita bicara Acosta dengan Marquez ini sedikit kalau yang saya lihat dari kacamata saya. Kalau Marquez turunnya di tikungan kacamata. itu kan dia elbow, turunnya sampai gini ya. Kacamata Iya. Jadi turunnya itu lebih sama lebih rendah Lebih rendah. dari Acosta. oh Karena mungkin ya karena Acosta kalau dari itu kan Moto2 emang keahliannya Marquez sampai Iya. si Peko kembali lagi kan baru tahun pertama gitu. sampai Dari Peko. Moto2 ke MotoGP berat motornya beda. Oh iya. Jadi gitu. Nah, kan sering kadang-kadang kalau kita makanya kalau di balapan jangan lihat terus menang iki, tapi kan dari sisi yang lainnya juga. Waktu ada rekaman di slow motion di elbow di tikungan ini kecepatan berapa, sudutnya berapa, kelihatan sekali. Ya mohon maaf, kemarin aku saya lihat itu saya bilang mulai mendekati 100% di bakat alamiah dia. Karena elbownya sudah turun sekali sekarang ini. Ini yang bahaya. Sampai rebahan. Makanya kan kemarin 5 derajat Peko kalau ngikutin Marquez delosor. Tapi dia kan nggak ngambil resiko, aman. Delosor, Ini yang terjadi. Ben kan nanti biar dia Sedang sama Acosta. anak-anak Ben. Dia mencoba seperti itu di sirkuit apa saya lupa, kalau nggak di Jerez di mana itu ya. Dia sama. Nah, Tapi akhirnya terjadi apa? Dia masih belum bisa karena ya tuh adrenalin sebagai Rocky iya. lagi kenceng-kencengnya. Nah, akhirnya Bisa delosor. menunjukkan ya delosor, memang delosor waktu itu. Tapi saya akui Acosta itu saya akui. Makanya saya berani ngomong generasinya the next-nya Marquez ini kalau eranya sudah ada ya. Ya tinggal lihat besok si Vermin ini ya. Oh Vermin. Nah, Kalau Vermin mohon maaf ya tak terusin ya. Kalau Vermin tak lihat ini kemarin dia sempat di atas.
Nggak tahu setelah dapat Kontrak. kontrak resmi itu angin-anginan ya Bang. Oh, nganu mungkin. Angin-anginan. Ya, sudah- Kemarin jatuh, bro, Sudah sudah zona nyaman, sudah Star syndrome Star ya. syndrome. Iya, juga. mungkin karena sudah zona nyaman ya. Oke. Tapi saya lihat loh, kok ini? Ya mohon maaf, Pak di Pak Samsudin gimana Pak? Ya, Pak siapa? Pak Samsudin. Oke. Ya saya bilang, Pak, dari kacamata saya setelah dapat kontrak itu kok malah melempem. Iya Bang aja bener ya? Soalnya kontrak pabrikan langsung di Pabrikan, iya, tapi dia diturunkan di Di satelit. dulu. satelit. Oh, berarti Rocky itu yang naik ke MotoGP itu seharusnya satelit. Cuman Marquez aja yang jadi Rocky langsung pabrikan. Ya, marketing itu tadi. Cuma Marquez, Cuma bukan Marquez. Marquez, Lorenzo juga Ya. ya. Marquez ya. Lorenzo. Oh iya iya iya. Lorenzo Oke, langsung yang Yamaha. Yamaha. Jadi Langsung cuma Fiat ya dulu ya? KTP Spanyol aja yang Naik dari Rocky naik ke MotoGP itu langsung pabrikan. Megang. singkat bukan KTP Spanyol. Kalau KTP lainnya nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, itu tadi apa soal kita bahas soal Oh susunannya. klasemen. Hmm, Susunan udah klasemen kita itu tadi bahas kok Iya. sampai Oh iya ke karena kontinti karena menarik. rame. Iya, rame. rame memang itu yang jadi topiknya. Rekor. Tadi kan ngebahas rekor terakhir. Ya. Iya. Oke, untuk apa namanya potensi juara. Besok? Iya. Enggak di klasemen ini. Oh, di 2024. juara dunia. Nah, juara dunia. Apa seri? Juara dunia. Juara dunia. Bang aja dulu. Dari yang sekarang ini 5-5-nya masih berpotensi Mas ya? Atau saya 3 lihat aja? 3. Empat. Empat. Oke, 4 itu berarti sampai ya enggak delok saya aku. Sampai Enea ya. Enea itu masih ada potensi lah karena masih ada Ada. 259 poin. poin yang Ya. diperebutkan. Nah, ini masih ada potensi. Gimana kalau Bang Aco lihat ini? 4. Potensi ya. Potensinya Peko. Tetap Peko. Peko Karena dan apa, Bang? MM. Kenapa? Karena ya itu memang proyeksinya Ducati, pastinya sampai habis musim itu pasti Peko yang disupport penuh. Masih Peko ya. Pasti Peko. Kalau 1 2 3 wis langsung tak tembak gini aja wis. Peko, Martin, Marquez. Misano ini besok. Enggak, juara dunia. Oh juara dunia. Peko, Martin, Ya, Marquez. tembak langsung ya. Oke. Kalau Bang Aco itu Nah, Iya. Peko, Martin, Marquez. Marquez. Peko, Martin, Marquez. Kalau Mark Ben, Kalau saya melihat ini mungkin Peko, Marquez, Martin. Digeser aja. Karena apa? Peko sama Marquez tetap ini, tetap Peko Mas yo. ya Tetap Peko. Kenapa? karena Ducati tetap yang terbaik masih Peko. Karena di atas diproyeksikan GP24. dulu. Ini dengan adanya 2 kali kemenangan back to back ini anu Mas, enggak memunculkan keyakinan buat sampean. Sebenarnya kemarin ya bisa tanda kutip sedikit keberuntungan karena hujan. Karena hujan. Kalau treknya itu kering Kalah. dengan posisi Marquez di 9 karena sirkuitnya sempit hanya 12 meter mustahil nyali. Ya. Ya lihat aja minggu ini nanti. Iya, makanya kalau balapan kering jelas beda, harus di front row. Oke, Hasilnya ini, pasti beda. ini berarti menariknya besok ini ya. Iya, Besok. Karena apa? kalau hujan Sama sirkuitnya sama ya. sudah strateginya Ya itu buyar tadi semua. flag to flag kan Flag to akhirnya. flag itu tadi. Oke, sekalian kita bahas soal preview GP San Marino di 22 ya Mas. Ya. Iya, 2022. Nah, 22 September. Oke, preview soal GP San Marino. Ini kan kemarin kita Emilia Iya, ya. Emilia tapi sirkuitnya tetap Tetap di San Marino, ya. benar. Ya, tetap. Nah, ini Edisinya. gimana Mas? Ini kan kemarin kita di podcast sebelumnya udah sempat singgung ya, tapi karena masih terlalu jauh dengan apa sprint race dan main race, ya mungkin bahan kita terbatas. Lah ini sudah mendekati lah, mungkin ada update-update yang bisa mengarahkan ke siapa yang bakal jadi juara gitu itu. Saya dulu apa Bang Aco dulu? Monggo. Mark Ben dulu es. Oke. Kalau saya dari saya melihat kembali lagi momentum ya. Momentum Aragon, San Marino terus seperti berkah dapat Iya. dukungan dari mendiang Fusto pemiliknya ke sini. Kayaknya Marquez Yang gini tuh Mas. Iya, Marquez, Peko, Bastini. Marquez, Peko, Bastini.
Oh, ini Marquez lagi nih. Iya, Marquez saya. Enggak apa-apa. Tapi kalau pas dry. Enggak apa-apa. Ini kan Iya, sudah secara iya. logika. Iya. Karena apa? Momentumnya Momentum. Marquez ini lagi luar Momentum. biasa. On fire. Timnya juga tambah luar biasa. Ini berarti di Beto. kalau semisal Marquez nomor 1 Mas, berarti poinnya berapa? 25. 25. Nambah 25. Tapi di sprint race kan dapat poin lagi jangan sprint. Kita bicara main race ya. Iya. Gitu. Oke. Terus Marquez siapa? Marquez, Pecco. Pecco, Bastianini, Pas ini Martin. Martin. itu saya 4 sudah. Kalau Marquez seperti itu. Bang Aco, Pecco jelas yes. Pecco, Pecco, Martin, Pecco, Martin, Marquez, Marquez. 4, Ini Bastianini. Bastianini. Marquez ditaruh nomor 3 Mas. Tapi ada di podium. Enggak apa-apa. Itu dapat juara apa ke podium itu cuma naik-naik enggak dia? Naik tapi juara 3. Juara 3. Kemarin ditanyakan sama Pak Direktur, di mana Marquez ada di belakang Pak? Di belakang panggung, ada yang nyautin gitu. Iya sudah. Pecco Bang ya. Pecco. Oke. Enggak ada yang tanya aku. Iya. Ada. Saya itu mau tanya saya sebenarnya keduluan saya kan nunjukin ya. Ternyata ini sudah. Aku Pecco. Oke. Pecco, Marquez, Martin. Martin. Berarti Sama. beda. Enggak, sampai kan Marquez 1. Marquez, Pecco, Martin nomor 3 maksudnya. Iya, kalau aku kan Marqueznya nomor 3, dia nomor 2. Karena Martin kelihatan bingung. Iya. Iya itu. Sebenarnya menariknya ini Pecco sama yang jadi besok perhatian ini Pecco sama Iya. Martin. Sudah. Hanya terpaut 7 poin ya. Iya, makanya Bisa ini, saja Iya. kemungkinan. ini kayaknya Martin ini justru Loh, di hari Minggu aja bisa kesalip di karena sprint race. kelamaan deh, karena kelamaan di puncak dia masuk angin dulu. Iya. Bingung tadi Dan- Marquez itu, Martin itu. Mohon maaf, mentalnya Martin. Nah, itu dia loh. Dia gampang go ya. Dia kepikiran begitu diuber Pecco. Pecco iki. Terus Tiba-tiba Marquez Marquez sama kan. Marquez wis mepet. Nah, Memang itu. sebenarnya susah untuk mempertahankan daripada yang betul. mengejar itu, Pak. Pecco juga gitu. Yang Dia menyalip. merasa pabrikan, aku mau disalip Marquez. Piye iki? Anu seperti ini. Oke, itu tadi prediksi Asik itu. kita ya di Iya. Mari. di podium lah Iya. untuk GP apa nama Emilia apa? Emilia Romagna, Nah, itu Emilia Romagna. Romagna lah itu di Misano ya di Iya. 20 dan 22 September besok. Nah, ini kita lihat juga bakal ada flag to flag apa enggak ini Iya. di GP Iya. besok karena kalau bakal terjadi lagi dan Marquez Tambah tiba-tiba seru. juara karena Tambah ini seru. punya rekor bagus loh ya Iya. ternyata itu kita bahas besok aja lah Iya, Pak. oke. Pada waktu di Marquez itu rajanya flag to flag, Oh, Marquez. rajanya flag to flag kata Iya, Mas. the king. Nah, kata Bang Ajo. Nah, Enam ini ya? karena Iya. teman-teman editor udah mukanya udah panik karena udah 1 jam lebih, mungkin capek ngeditnya kalau terlalu panjang. Ini Asik kita ngobrolnya memang luar biasa. Memang infonya banyak sekali. nah, kita Kalau segera dibahas nggak ada habis ya, Pak. Iya. segera kita akhiri sebelum saya akhiri minta bantuannya lah. Ini karena kita baru merintis lah podcast Merintis. ini dan mungkin bisa dibantu untuk like, subscribe, komen, share channel YouTube Jawa Pos Radio Banyuwangi. Semua videonya ditonton lah. Ini GP konten MotoGP podcast satu track. Nah, mohon bantuannya. Nah, ini sebelumnya kita salam dulu sebelum aku tutup. Oke. Oke. Biar semua lancar nanti Iya. balapannya, Iya. biar tambah menarik Heeh. dan yang nonton juga tambah semangat. Heeh. Ya dukung pendukungnya masing-masing. Oke. Siap. Salam satu track. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.